Percaya atau tidak, Mas Ganjar termasuk dalam gratifikasi 100 miliar di Bank Jateng. Yang laporkan adalah Ketua IPW, tapi beliau juga pengurus BSI. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mas Ganjar akan terseret atau ini hanya permainan politis karena kemarin setuju hak angket? Atau bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Saling menjandera dalam politik itu sering terjadi dalam suasana demokrasi yang kurang sehat. Kasus hukum hadir dan dihadirkan. Apakah benar ada atau tidak itu ke nomor sekian. Dan ini kalau terjadi dan dilanjut maka akan membahayakan terhadap sebuah negara. Karena yang seharusnya kalau memang ada yang salah maka pada waktu itu ya dieksekusi, tapi kalau tidak kemudian pada sekian tahun kemudian dijadikan kasus hukum. Ayo kita baca beberapa media, selanjutnya kita nanti kupas sampai mengapa Mas Ganjar dilaporkan ya beberapa waktu lalu beliau menyetujui terkait dengan hak angket. Apakah ini ada hubungannya dengan hak angket atau memang ini murni kriminal seorang pemimpin daerah, kepala daerah yang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan gratifikasi ataupun yang lainnya? Atau pertama kita baca di CNN Indonesia, judulnya keras, Hasto PDIP, Ganjar usul hak angket langsung kena strum laporan KPK. Judul ini ya boleh yang disampaikan oleh Mas Hasto. Dan di Detik, bantahan Ganjar usai dilaporkan IPW ke KPK. Selanjutnya di FIFA, PDIP takjub Ganjar dilaporkan ke KPK. Kita terbiasa ngadepin yang kayak gini, biasa, bahkan juga melaporkan juga biasa, tapi dilaporin juga biasa. Kemudian di Kompas, sosok yang laporkan Ganjar ke KPK ternyata pengurus BSI. Ini yang pasti kita tidak baca nanti, tapi kita lihat siapa yang melaporkan, yaitu Wakil Ketua Dewan Pembina BSI, Grace Natali, membenarkan Sugeng Teguh Santoso merupakan Ketua DPD BSI Kota Bogor. Oh, Sugeng Teguh Santoso IPW yang melaporkan adalah kader BSI. Dan selanjutnya di Detik juga pesan tadi sudah. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di Detik dan kemudian nanti kita campur semuanya. Bantahan Ganjar usai dilaporkan IPW ke KPK. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara perihal dirinya dilaporkan Indonesia Policy Watch IPW ke KPK. Ini melaporkan IPW, seharusnya pengamat polisi, pemantau polisi, tapi melaporkan Ganjar yang bukan polisi. Oke, kita lanjutkan. Atas dugaan penerimaan gratifikasi di Bank Jateng, Ganjar membantah adanya gratifikasi. Untuk diketahui, IPW melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng 2013-2023 Ganjar Pranowo ke KPK. Laporan itu disebut IPW berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Jadi pertama inisial S, mantan Direktur Bank Jateng, itu yang disampaikan oleh pelapor. Dia turut menyertakan bukti pelaporan ke KPK untuk menyebutkan modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan yaitu berupa cashback. IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dan perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit
kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya adalah ada cashback. Cashbacknya diperkirakan sejumlah 16% dari nilai premi. Nah, cashback 16% itu dialokasikan ke 3 pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, baik pusat ataupun daerah. Kemudian 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala daerah yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial Ganjar Pranowo. Jadi diperkirakan 5,5%. Sugeng mengatakan pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 2014-2023 yang totalnya lebih dari 100 miliar. Itu diduga terjadi 2014 sampai 2023. Respon Ganjar tidak menjawab banyak perihal laporan ini. Yang pasti Capres 23 menegaskan tidak pernah menerima pemberian seperti yang dilaporkan. Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi yang dia tuduhkan, kata Ganjar saat dihubungi. Itu yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Jadi tidak pernah menerima laporan. Pecinta masa depan ini tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. 100 miliar, 16%, 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemilik saham, dan 5,5% untuk kepala daerah. Percayakah kalian Mas Ganjar menerima 100 miliar tersebut dan pelaporan ini adalah berakibat baik untuk perbaikan penegakan hukum di negeri, atau kalian termasuk orang yang tidak percaya terhadap laporan itu dan ini ada hubungannya dengan persetujuan pemaksulan kemarin? Menurut analisis saya, pertama, bahwa penegakan hukum harus didukung oleh siapapun. Jadi siapa yang melaporkan dalam hal penegakan hukum itu harus disetujui, karena Indonesia membutuhkan orang-orang yang berani melaporkan dan berani untuk mempertanggungjawabkan terhadap proses penegakan hukum itu kalau memang ada sebuah kesalahan. Jadi pasti kalian semua sepakat penegakan hukum harus dihormati, termasuk di sini ketika ada orang yang gratifikasi atau korupsi, maka ini harus diapresiasi bagi pelapor. Meskipun kalian bertanya-tanya, ini kenapa lapornya kok IPW? Bukan yang lain. IPW itu Indonesian Police Watch, pengawas polisi, pengamat polisi, pemantau polisi. Mengapa bukan kelompok gerakan yang lain yang tidak ada hubungan dengan polisi? Nah, kalau di Viva itu di Kompas itu kan dikupas ya. Kata Kris Natali bahwa sang pelapor Sugeng Teguh Santoso itu adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Bogor. Apakah ada hubungannya dengan ini? Ini kalau terjadi membahayakan, malah bahaya, penuh dengan bahaya. Tapi kalau ini kebetulan, ya menurut saya tetap kurang pas ya IPW melaporkan Mas Ganjar. Kalau Mas Ganjar itu adalah polisi, maka ya seharusnya dilakukan oleh IPW. Tetapi kalau bukan, menjadi banyak orang bertanya, kok bisa ya? Meskipun kalian sepakat penegakan hukum, para koruptor, penerima sertifikasi harus diadili, harus ditegakkan. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, apakah ini karena ada hak angket yang Mas Ganjar sebagai 03 itu menyetujui? Pasti dari sebagian kalian mempunyai pendapat seperti itu. Oh iya, mungkin itu ya, karena Mas Ganjar sangat kencang untuk penegakan hasil pemilu sesuai yang dipahami. Jadi
kalau memang ada sebuah kesalahan harus diluruskan, bahasanya kan begitu, harus ada pertanggungjawaban supaya tidak ada orang-orang, siapapun orangnya, bermain-main dalam proses pemilu. Politik is politik, hukum is hukum. Itu yang paling penting. Sehingga pada kasus politik ini, pada tema politik ini, ketika ditarik ke wilayah hukum, mungkin kalian atau seorang akan bertanya, adakah hubungannya? Sehingga yang bersangkutan itu menjadi incaran penegak hukum, atau bahkan sudah memberikan dukungan kepada salah satu calon dan akhirnya menjadi aman. Kalau ini terjadi maka sangat bahaya. Jadi penegakan hukum itu ya penegakan hukum demi kebaikan di negeri ini. Kalau memang masalah politik ya dilakukan secara politis. Jangan dicampur adukan antara politik dan hukum. Itu hal yang publik memberikan penilaian negatif karena proses politik diintervensi oleh kasus hukum ataupun sebaliknya. Akhirnya yang terjadi ini adalah saling menyandera. Sehingga kalau memang ini salah, Mas Ganjar salah, seharusnya jauh sebelumnya. Bukan karena tema ada hak angket kemudian ini dilaporkan IPW. Meskipun kalian tadi sudah pada pertama bertanya, siapa sih IPW itu? Maksudnya ketuanya yang melaporkan. Kalau ICW mungkin, oh iya, Indonesian Corruption Watch, langsung ya memaklumi mungkin ada sebuah problem. Tetapi IPW, meskipun semua orang, semua lembaga itu berhak untuk melaporkan, tetapi kalau tidak ada korelasi, pasti menjadi pertanyaan banyak orang. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan bergulir? Mas Ganjar kemudian diproses KPK dalam artian jadi saksi dan macam-macam, kemudian diproses hak hukum dan kemudian Mas Ganjar bersalah, atau sebaliknya akan dibabat oleh Mas Ganjar dan selanjutnya kebenaran versi Mas Ganjar akan hadir. Menurut analisis yang ketiga, menurut saya bahwa Mas Ganjar pada posisi ini, pada posisi yang menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta, Tuhan. Sehingga ketika ada sebuah permainan, misalkan dalam proses politik, maka diserahkan kepada Sang Pemberi hidup, pemberi kehidupan. Ini akan menjadi modal sosial tinggi bagi Mas Ganjar kalau bisa menghadapi dengan tenang dan hasilnya aman. Tapi sebaliknya, kalau ini dihadapi dengan gerusa-gerusu, selanjutnya malahan memberikan punishment terhadap hukuman, ini akan membahayakan. Dan semoga tidak terjadi dengan hubungannya dengan politik kita. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Mas Ganjar yang saat ini dilaporkan ke KPK. Kita support terhadap Mas Ganjar. Jangan sampai kelompok pro demokrasi melaporkan Mas Ganjar karena sentimen atau karena tema politik. Kalau memang ada kesalahan, silakan dilaporkan. Tetapi tidak harus pada kesempatan ini. Ya, semuanya berpikir tentang tema politik, demokrasi, menyambut perubahan kepemimpinan. Karena Pak Jokowi sudah 2 periode. Semoga kita bisa memberikan masukan terhadap para pengambil kebijakan dalam hal pengelolaan penyelenggara, menyiapkan penyelenggara, dan akhirnya nanti kalau semuanya telah di-combine dari produk yang semangat
dari Mas Ganjar dan realitas yang ada di negeri ini yang kalian tahu tadi. Membahayakan sekali. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.